Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sebagaimana yang kita tahu, agama hadir membawa pesan moral dan senantiasa mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah kita kepada keburukan. Sebab tugas agama adalah membimbing para penganutnya agar mereka berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Orang Indonesia biasa menyebutnya dengan bulan puasa. Yang mana di bulan Ramadan ini tentu ada suatu kewajiban yang selalu kita jalankan. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan sebuah fase yang menyimpan berbagai nilai dalam setiap ritual ibadah atau ritual peribadatan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, puasa Ramadan ini puasa sebelumnya sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, jauh sebelum umat Islam ada yang ajarannya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab di dalam tafsirnya menyebutkan kenapa pada ayat Al-Baqarah 183 tadi kita diwajibkan berpuasa tanpa menyebut siapa yang memerintahkan kita berpuasa. Hal itu karena ketika kita sebagai manusia yang berpikir menggunakan potensi akal, menggunakan nalar, bisa dan pada akhirnya kita tahu manfaat dari puasa itu, niscaya kita semua akan menjalankannya, tidak akan membantah. Nah, makanya di ayat itu manusia hanya diwajibkan tanpa disebutkan siapa yang mewajibkannya. Selain itu, pada hakikatnya bulan Ramadan atau bulan puasa sesungguhnya merupakan bulan kemanusiaan. Karena ketika bulan puasa dan kita menjalankan ibadah puasa, kita bisa merasakan lapar dan haus yang begitu sangat. Oleh karena itu sebetulnya puasa Ramadan mengajarkan kepada kita bukan hanya meningkatkan ketakwaan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harusnya kita juga bisa punya dimensi horizontal, yaitu merasakan manusia-manusia yang senantiasa kekurangan. Itu salah satu hikmah di balik adanya puasa Ramadan. Akan tetapi bila kita mengikuti pandangan-pandangan keagamaan yang lazim di Indonesia, seakan-akan puasa Ramadan itu hanya dijadikan sebagai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang kita mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan yang tadi. Hal ini bisa jadi dilatar belakangi oleh pemaknaan yang sangat teosentris begitu, di mana ibadah selalu hanya dimaknai untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhannya. Padahal selain itu kita harus memaknai secara antroposentris, memaknai bagaimana suatu ibadah itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan dengan cara kita menyapa makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menyapa kaum-kaum miskin, duafa, orang-orang yang mustadafin, yang lemah dan dilemahkan, yang mana sebetulnya mereka merupakan objek yang harus kita bantu, terutama di bulan puasa ini. Puasa sebagai bulan yang sangat memanusiakan manusia
di dalamnya terkandung satu ajaran supaya kita bisa berempati. Secara sederhana, empati bisa kita maknai dengan kita memposisikan diri sebagai orang lain. Kita memposisikan diri orang lain sebagai orang yang kelaparan misalnya, sebagai orang yang kehausan misalnya. Momen bulan Ramadan ini harus bisa mengasah rasa empati kita. Setidaknya ketika empati kita muncul, kita meniatkan ibadah tidak semata-mata hubungan hanya kita dengan Tuhan, tapi juga melalui hubungan kita dengan sesama manusia. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia lain untuk saling memperhatikan. Di antara kita ada yang berlebih, di antara kita juga kadang ada yang kurang. Orang-orang yang kurang inilah, orang-orang yang mustadafin inilah yang harus senantiasa kita bantu, kita rawat, dan kita dahulukan kepentingannya. Dalam surat Al-Ma'un, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat ke-5 sampai ke-7 menekankan bahwa celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, yang hanya pamer dan tidak memberi pertolongan. Sesungguhnya tentu kita ingin terhindar dari orang-orang seperti itu. Maka momentum bulan Ramadan ini harus betul-betul kita jadikan sebagai ajang kita untuk merasakan empati terhadap manusia yang lainnya. Karena dengan begitu kita bisa menumbuhkan spirit kemanusiaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.